Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Dusun Kelapa. Seperti yang teman-teman lihat di belakang, ini adalah para-para atau tempat pembakaran kelapa yang sudah kami bikin beberapa bulan yang lalu. Para-para atau tempat pengasapan kelapa kopra yang kami buat beberapa bulan yang lalu, kini sudah rusak, hanya menggunakan kayu dan bambu. Di dusun ini terdapat kurang lebih 30 pohon kelapa hibrida dengan usia 15 hingga 20 tahun, yang artinya masih masa produktif bagi kelapa untuk menghasilkan buah. Karena dusun ini jarang dibersihkan, wajar saja banyak pohon yang tumbuh liar. Tahap pertama merupakan tahap pengumpulan buah kelapa. Kelapa yang diambil hanya kelapa tua yang sudah jatuh ke tanah. Sedangkan kelapa yang masih di pohon tidak diambil, dibiarkan hingga jatuh untuk pengerjaan berikutnya. Karena beberapa bulan tidak dikerjakan sehingga kelapa yang sudah tua banyak yang jatuh. Bahkan beberapa sudah bertumbuh kembali menjadi tunas kelapa. Oke teman-teman, jadi kelapa yang terkumpul sudah 230 lebih kelapa tua yang nanti akan digunakan buat kelapa kopra. Jadi kita mau istirahat sebentar, terus makan kelapa. Setelah itu baru kita lanjut kumpul kelapa lagi. Jadi kurang lebih selama 3 hari pengerjaan kelapa kopra, untuk makan dan minum kami hanya mengandalkan kelapa muda. Segar, manis. Banyak tagain ya? Enak sampai tenggorokan itu. Hujan, sementara hujan. Cuaca kurang mendukung hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatan para-para tempat bakar kelapa nantinya. Sekarang lagi ditebang pohon, tapi hujan. Kayu yang digunakan untuk membuat para-para atau tempat pengasapan kelapa menggunakan kayu yang tumbuh liar. Rencananya akan ditebang semua karena mengganggu pertumbuhan pohon kelapa. Setelah mendapatkan kayu yang dibutuhkan, para-para langsung dibentuk menggunakan 4 tiang. Setelah tiang dan rangka siap, selanjutnya memotong bambu sebagai penutup atas rangka. Bambu dipotong sesuai lebar dari rangka yang telah siap. Kebetulan di dusun ini juga terdapat bambu, sehingga memudahkan semuanya. Selanjutnya proses pengupasan kelapa.
Pengupasan kelapa menggunakan pipa besi. Di daerah kami disebutnya soson. Kadang juga menggunakan kayu yang diruncing, tetapi kurang efisien bila digunakan untuk mengupas kelapa dalam jumlah yang banyak. Proses pengupasan buah kelapa terlihat cukup mudah, tetapi mengupas lebih dari 200 buah kelapa akan terasa berat, sehingga harus bergantian jika mengupas kelapa. Buah kelapa yang sudah dikupas selanjutnya dibelah dua, disusun di tempat pengasapan yang sudah disediakan. Ini adalah tombong ya. Ini tombong tunas kelapa, kita mau coba. Manis. Tombong yang terdapat pada tunas kelapa biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai pakan ternak. Setelah sebagian kelapa dikupas, selanjutnya mencari kayu bakar untuk mengasap kelapa. Buah kelapa yang sudah dibelah dua disusun di atas tempat pengasapan. Setelah buah kelapa disusun, selanjutnya proses pembuatan api. Tapi karena hujan, semua kayu dan daun basah. Walaupun sedikit kendala, api berhasil dinyalakan. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan api, tapi karena hujan, semuanya basah. Tapi karena ini kita jalan dengan pawang api, master api. Aku mati ke popoy. Api mati kan? Korek meledak gitu. Akhirnya api pun menyala. Semua tempat pengasapan ditutup menggunakan daun kelapa agar memaksimalkan panas dari api. Dan hari pertama pun berlalu. Memasuki hari kedua, beberapa buah kelapa mulai matang karena api yang kami biarkan semalaman. Buah kelapa yang sudah matang ditandai dengan perubahan warna yang mulai menguning. Sebagian yang sudah matang dikeluarkan dan kelapa yang masih mentah diatur kembali. Oke teman-teman, jadi setelah kopra dibakar, kita bakal pilah-pilah mana yang harus diturunkan sementara dan mana yang harus ditinggal biar matang merata, oke? Kelapa yang sudah matang kemudian dicungkil keluar dari tempurung. Proses pencungkilan hanya menggunakan parang. Kelapa yang sudah dicungkil kemudian dikumpul, sedangkan tempurung kami gunakan untuk membuat api. Ini merupakan capitan yang dibuat dari pohon bambu. Di daerah kami disebut gata-gata. Digunakan untuk mengangkat kelapa yang berada di tengah-tengah api. Jadi semua yang di hutan dapat dimanfaatkan. Oke guys, udah jadi. Gata-gata parang ke kopra begini gampang. Perjam pakai tangan lah itu. Oke, jadi ini adalah kelapa tua yang masih mentah. Kemudian ini yang sudah dibakar setengah matang. Setelah dibakar baru dikupas ya teman-teman. Dikeluarkan, contohnya kayak gini, dicungkil. Setelah dicungkil baru dipotong kecil-kecil dan dibakar lagi. Ini yang sudah dicungkil ya guys. Oke, ini yang sudah dicungkil, nantinya dipotong kayak gini terus dibakar lagi.
Begitulah pembuatan kelapa kopra. Oke, ini yang masih mentah, kita taruh dalam sini. Setelah itu dinaikkan ke atas biar diasar sampai hitam, sampai matang. Kebetulan sini belum ada yang hitam. Oke, sekarang kita masuk ke proses cungkil kelapa dari tempurung. Terlihat ada aloks. Proses pencungkilan kelapa. Ini kalau bahasa Kei apa? Bahasa Kei bilang apa? Sikin. Sikin. Kalau bahasa Kei sikin. Yang ini yang masih dalam proses pembakaran. Sampai warnanya sudah mulai menghitam baru kita cungkil. Dan kita potong iris kecil-kecil, lalu ini kita bakar ulang, kita panggang ulang. Ini hanya di asap ya, tidak langsung kena api. Setelah kelapa dipotong lebih kecil, kelapa dinaikkan kembali. Kelapa dipanggang ulang hingga benar-benar matang. Memasuki hari ketiga atau hari terakhir pengerjaan kelapa kopra. Karena hujan di 2 hari sebelumnya menghambat proses pengasapan kelapa. Di hari ketiga cuaca lebih cerah dari 2 hari sebelumnya. Masih berlanjut proses pengasapan kelapa. Daun kelapa kering dan kayu kami kumpulkan. Ada juga beberapa buah kelapa yang baru jatuh dari pohon. Jadi setelah melewati proses pembakaran, ini sebagian sudah mulai matang. Ini kopra udah masak, guys. Kopra yang sudah matang lebih kering dan lebih ringan. Sebagian pengepul kelapa kadang tidak menerima kopra yang masih mentah. Ada juga yang memotong harga bila kopra tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Harga kopra di daerah kami saat video ini dibuat mencapai 12.000 per kilo. Ini merupakan angka tertinggi harga kopra beberapa tahun terakhir. Biasanya harga kopra hanya naik hingga 8.000 per kilo, bahkan turun hingga 4.000 per kilo. Kelapa yang baru jatuh dibelah dan dimasukkan langsung ke dalam api. Proses ini dinamakan bakar tanah. Bakar tanah hanya dilakukan bila jumlah kelapa sedikit. Walaupun prosesnya lebih cepat daripada dikupas, tetapi bakar tanah memiliki risiko. Kelapa lebih cepat hangus dan tidak matang merata. Itu contoh kalau dibakar langsung ke api. Setelah 3 hari pengerjaan kelapa kopra, mulai dari mengumpul kelapa, mengupas, dan mengasap kelapa, dengan jumlah 250 buah kelapa akhirnya selesai. Dan saat yang ditunggu-tunggu, berapa hasil dari 3 hari pengerjaan kelapa kopra? Sekarang kita mau timbang, mari kita lihat harganya dapat berapa. Halo, kau prediksi berapa ini? Dapat berapa? 800. 2 karung kopra yang sudah ditimbang di pengepul dengan berat 68 kg dikalikan dengan harga per kilo Rp12.000. Upah yang diterima adalah Rp816.000. Jadi begitulah hasilnya. Sampai jumpa di video berikut.